Oke, sudah. Baik, selamat siang Bu Ria. Selamat siang Pak Cahyo. Mana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bapak. Ya Bu. Kali ini saya akan mensupervisi Bu Ria ini. Masalah Iya, coaching dengan siapa? Coachnya? dengan Bu Ati Pak, dengan Bu Ati Atun. Bu Ati ya. Apa Bu Ria sudah Iya, bikin janji? sudah Bapak. Saya Kapan sudah itu? membuat janji. Insya Allah hari ini. Oke, hari ini Insya ya. Allah. Ya. Iya. Nanti saat supervisi, ini sebelumnya kita pra dulu, kemudian nanti Ibu supervisi, kemudian setelahnya ada pasca observasi ya Bu. Ya. Siap, iya Bapak. Pada pra observasi ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan dulu Bu. Ya. Siap, siap. Dalam supervisi ini nanti saya akan melihat penerapan Ibu dalam melakukan coaching. Ya, alur kita, prinsip coaching, kemudian kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan. Siap Bapak. Nah, jadi Ibu mau saya mengamati kompetensi apa Bu dari Bu Ria? Saya merasa jujur untuk yang coaching ini dari 3 itu saya untuk yang presence mungkin ya Pak ya, kesadaran penuh itu 1, kemudian sama pertanyaan berbobot. Oke, Itu Pak yang mungkin yang memang saya minta diamati di situ Bapak. ya. Karena Jadi, biasanya saya kurang fokus Pak, makanya takutnya kadang suka ya gitulah ya. enggak iya present saya enggak penuh untuk di coachingnya seperti itu. Iya, Saya mohon suka diamati. suka kagetan gitu ya Bu. Iya betul Pak. Oke ya, nanti akan saya coba amati ya Bu ya. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa Bu? Apakah Ibu sudah bisa present sama sudah bisa menyampaikan itu apa? Ya, setidaknya saya indikator ketercapaian saya sudah bisa memahami permasalahan dari si coach dan secara penuh saya bisa mengikuti atau menjalankan proses coaching itu dengan baik dan juga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing coach untuk bisa mengeluarkan seluruhnya dan saya bisa menemukan kata kunci dari pertanyaan-pertanyaan berbobot saya itu Pak indikator yang ingin saya capai Pak di sini. Ya, jadi ada mengikuti proses coaching dengan baik dan menemukan beberapa kata kunci ya Bu ya. Iya betul Pak. Ya, oke. Selain itu ada lagi Bu? Mungkin itu ya Pak saya ingin dilihatnya dan kalau misalkan nanti ada secara di luar dari alur tirta atau apa saya mohon sekali nanti didampingi atau dibantu Bapak. Baik Bu, ya mungkin itu nanti akan saya buat catatan-catatan mengenai proses coaching yang Ibu lakukan ya. Siap. Baik Bu, Iya mungkin Bapak. untuk kegiatan observasi kita cukupkan. Nanti silakan Ibu bertemu dengan Bu Ati Atun untuk melakukan sesi coachingnya ya Bu. Siap, iya Bapak. Mohon pendampingannya Bapak. Siap Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Ati Atun. Waalaikumsalam, Bu Ria. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Berarti sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Jadi sesuai kemarin sempat kita komunikasi bahwa kita hari ini akan melaksanakan coaching ya untuk Iya, Ibu. apa yang kendala yang Bu Ati Atun hadapi. Nah, oke Bu Ati Atun untuk hari ini mungkin eh, apa sih yang dari coaching kita hari ini yang pengen Bu Ati Atun itu hasilkan sebetulnya? Yang ingin dicapai apa sih di pertemuan kita ini? Ini loh, Bu. Sebenarnya saya memang ada yang pengen dibahas sama Ibu gitu ya, Bu. Karena saya ini kan mengajar mata pelajaran produktif dan itu biasanya memang banyak prakteknya. Cuman untuk mata pelajaran produktif ini kebetulan saya berada pada elemen di mana anak-anak itu belajar dengan banyak
berhitung seperti itu, Bu. Dan saya mengalami kesulitan-kesulitan ini, Bu, karena sepertinya anak-anak itu kurang minat untuk berhitung. Gimana ya, Bu, ya, sebaiknya? Saya, Oke. iya, Hmm, merasa kesulitan sekali nih, Bu. baik. Jadi eh, anak-anak sulit sekali untuk berhitung ya. Sulit Iya, perhitungan ya di materi yang Bu Ati atau ampuh ya. iya. Nah, Jadi dilihatnya itu dari mana, Bu? Dari kok dilihat kok mereka itu sulit berhitungnya dari mana? Bisa tampaknya dari mana? itu biasanya begini, Bu, apa namanya, ketika mata pelajaran ini kan ada ya namanya azas gitu. Jadi untuk mata pelajaran azas teknik kimia ini eh, itu memang banyak sekali perhitungan-perhitungan. Jadi kalau biasanya produktif itu banyak prakteknya, ini lebih sering di kelas kemudian menghitung seperti itu. Jadi mungkin anak-anak beranggapan kita pelajaran produktif tapi kok nggak praktek sih gitu. Karena ketika mau diajak praktek itu eh, bisa dikatakan tidak ada faktor pendukungnya karena di situ memang konsep berkaitan dengan konsep. Kalau misalkan itu hal-hal yang berkaitan dengan prosedural, mungkin bisa ya Bu ya kita ajak anak untuk praktek seperti itu. Oke. Nah, jadi indikatornya Bu, dilihat anak itu nggak suka berhitung itu mereka sudah sepertinya sudah nggak mau duluan belajar. Aduh Bu, jangan hitung sih Bu gitu. Atau dan kebetulan ini materinya itu diberikan pada saat jam siang, Ibu. Jadi anak-anak memang kelihatan mengantuk, bosan, seperti itu. Jadi saya sih pengennya nanti dari hasil pertemuan kita ini kita bisa mendapatkan solusi gitu, Bu, supaya saya bisa mengajak anak-anak untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, mereka bisa seneng gitulah, Bu. Karena kalau misalkan mereka bisa seneng kan mungkin mereka akan mulai sedikit demi sedikit mau gitu ya, Bu, untuk Baik. belajar. Baik. Ya, jadi tujuan untuk coaching ini kita akan mencari solusi ya Ibu ya dari masalah terutama pencapaian anak-anak dalam kompetensi yang Ibu ampu yaitu terutama dalam perhitungan dan juga agar mereka di jam siang ini ya Ibu ya agar lebih lebih semangat mungkin ya Iya, salah satunya itu ya Ibu iya ya. betul Ibu. Baik. Nah kemudian eh, dari situ sebetulnya apa sih Ibu hambatan atau kendala mungkin yang bagaimana yang Ibu sudah alami selama ini, Bu? Dengan apa yang sudah Ya, ya kendalanya Bu, kalau maaf Bu agak serak sedikit. Jadi kendalanya itu Bu, ketika anak-anak ini belajar, itu mereka biasanya kan sudah sudah a priori dulu dengan pelajarannya gitu ya. Sepertinya seperti itu sih kalau yang saya alami. Ah, ini nanti ngitung gitu. Jadi mereka sudah kayaknya sudah membuat blok gitu loh Bu dalam dirinya. Nah, dari situ saya jadi kesulitan untuk masuk gitu ke mereka untuk bisa memberikan materi dengan baik. Nah, Iya. selain itu juga ini kan jamnya kan jam siang. Memang saat itu kan anak-anak mulai mengantuk ya, Bu. Setelah zuhur sampai menjelang asar itu kan anak-anak memang waktu-waktunya enak untuk tidur siang itu, Bu. Jadi pada ngantuk. Nah, di Iya sini betul. Itu banyak sekali kendalanya ya Bu ya dengan hambatan-hambatan itu. Nah, tapi menurut dari Bu Ati Atan sebetulnya ada tidak sih Bu solusi atau mungkin yang rencana yang sebetulnya tergambar dari Bu Ati Atun itu sendiri untuk mengatasi itu Bu? ya pernah sih, Bu. eh saya melakukan sesuatu yang sepertinya anak itu jadi sedikit enjoy gitu, Bu. Jadi kan karena waktu belajar itu di siang hari dan mungkin karena memang mereka itu sudah mengalami kelelahan gitu ya, Bu, di pagi harinya itu akhirnya ya ketika jam siang itu ada salah satu cara yang saya terapkan itu memberikan sedikit waktu kepada anak untuk tidur. Jadi kalau diibaratkan supaya anak itu bisa pulih gitu dari kelelahannya. Jadi saya kasih waktu 10 menit Bu untuk mereka itu tidur terlebih dahulu gitu. Itu pun kalau anak-anak sudah bisa dibilang, "Ibu, kita
istirahat dulu. Nah, ketika mereka sudah teriak seperti itu, ya sudah kalau gitu tidur dulu 10 menit gitu. Dan Hmm. sepertinya itu setelah tidur itu anak-anak bisa lebih fresh gitu. Itu memang pernah saya terapkan beberapa kali dan anak-anak sepertinya merespon itu dengan baik gitu. Nah, Kalau misalkan yang dilakukan seperti itu, ada konsekuensinya nggak kira-kira dari yang sudah diterapkan itu? ya, jadi ya ada sih Bu. Jadi ini apa namanya setelah tidur itu harus bangun lagi gitu kan. Jadi ya untuk membangunkan anak itu kadang ya kita selipkan dengan ini ice breaking biasanya seperti itu. Jadi setelah anak tidur nanti kita selipkan ice breaking. Nah, ketika Hmm. anak sudah mulai fokus lagi, eh, pembelajaran bisa mulai lagi Bu seperti itu. Baik, kalau Nah, misal dari yang sudah dilakukan itu, kalau kita melihat itu untuk keseluruhan ya Bu. Kalau misalkan dari skala 1 sampai 10 yang sudah dilakukan itu apakah sudah mencapai tujuan untuk menyelesaikan masalah dari Bu Ati Atu? ya Berapa belum persen? juga. Kalau dari skala 1 sampai 10, kalau misalkan seperti itu masih ada di 5 kali Bu ya. Oh, di 5 ya. Atau, oh iya, masih di 5. Jadi di sini kayaknya saya harus menambahkan strategi yang lain supaya anak-anak itu bisa eh, ini mau belajar karena ini kan berhitung gitu Bu. Akhirnya ya dari situ saya buat anak-anak itu berkelompok. Rencananya sih dengan kelompok itu nanti ada sepuh-sepuhnya gitu Bu. Jadi ada anak-anak yang memang memiliki kemampuan untuk apa ya berpikir kritisnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi selain itu merupakan anak-anak yang mampu memberikan solusi gitu. Nah, ini saya jadikan sebagai teman untuk tutor sebaya gitu, Bu. Jadi kalau misalkan saya nanti menjelaskan gitu, ketika pelajaran berhitung ini ternyata anak itu kan dari sekian banyak anak di kelas hanya beberapa yang menangkap, tapi kalau saya eh, ini menugaskan beberapa siswa atau siswi itu untuk menjadi tutor sebayanya kan berarti ada lingkupnya kan lebih kecil ya Bu ya. Oh, yang ini sudah mengerti bisa membantu temannya lebih ini ya, sehingga lebih banyak lagi yang bisa menyerap materi gitu, Bu. Oke, berarti strateginya untuk mencapai itu tadi ya Ibu ya, kata kuncinya ya tutor sebaya yang memang mungkin lebih berperan pada kelompok kecil sehingga hasilnya mungkin maksimal. Seperti itu ya Ibu ya, dari strategi Bu Ati tadi ya Bu ya. Iya, sepertinya begitu itu, Bu. Iya. Oke, baik. Kemudian komitmen mungkin Bu dari strategi dari Bu Ati Atun ini kapan kira-kira mau dijalankan? Kira-kira Ya nih ini apa bagaimana? Iya, Bu. Saya kira ini bisa dilaksanakan secepatnya, Bu, nanti ke pertemuan berikutnya. Jadi untuk minggu depan ini sudah mulai saya rancang untuk pembagian kelompok-kelompoknya. Jadi ketika nanti berada di kelas itu sudah jelas di sini nanti siapa saja tutor sebaya pada setiap kelompoknya. Nah, di situ juga nanti saya akan membuat semacam rubrik penilaian, baik itu untuk tutor sebayanya maupun untuk setiap anak di dalam kelompok. Jadi supaya bisa melihat perkembangan mereka, Bu. Oke, Jadi minggu depan, Bu, ini rencananya dilaksanakan oke, minggu pada depan ya Ibu. pertemuan yang berikutnya. Oke, eh, dari rencana tersebut, apakah ada orang lain atau bantuan yang lain selain dari tutor sebaya tadi, Ibu? Mungkin yang bisa digunakan atau mungkin yang bisa membantu dalam proses rencana Ibu ini, Ibu? Saya kira ini Bu ya mungkin saya akan minta bantuan dari wali kelasnya ya Bu karena dari wali kelasnya ini nanti saya bisa mencari tahu profil belajar siswa kemudian juga mungkin ini catatan ataupun nilai dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi dari situ nanti saya bisa lebih lebih baik lagi dalam membentuk kelompoknya, Ibu. Nah, Hmm. selain itu juga nanti saya bisa minta rekan satu jurusan. Ini kan karena kebetulan wali kelasnya itu satu jurusan,
Jadi supaya nanti bisa lebih mempermudah prosesnya, gitu Ibu. Iya, berarti sudah tergambar ya, sudah ada gambaran ya Ibu ya, mengenai Iya, step by step-nya, langkah-langkah proses yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana aksi Ibu ya. iya Nah, Ibu. betul. Nah, sekarang saya mau tanya, kemudian komitmen yang kuat lagi untuk menjalankan ini bagaimana Ibu? Dari Ibu sendiri, apakah memang sudah yakin akan dijalankan 100% atau mungkin ada komitmen lain atau rencana lain dari ini? Ya, kalau saya sih sepertinya ini Bu, inginnya ini nanti bisa saya terapkan secara berkelanjutan Bu, nggak hanya di satu pertemuan saja. Jadi mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya sepertinya itu akan bisa memberikan efek yang baik atau mungkin saya kira ada peningkatan-peningkatan untuk proses pembelajarannya nanti Bu. Oke, baik. Jadi kalau sudah mendapatkan semuanya, mungkin dari Bu Ati Atun bisa menyimpulkan sih hasil dari pertemuan coaching kita ini bagaimana Bu dari Bu Ati Atun? Iya Bu Ria, ini tadi saya pengen ini ya Bu, curhat sama Bu Ria, tapi ternyata saya akhirnya bisa terbuka juga ini pikirannya untuk bisa mendapatkan solusi. Ini saya sangat berterima kasih ya Bu Ria. Jadi ini nanti rencananya saya akan melaksanakan ini ya Bu, pembelajaran karena di siang hari mungkin saya memang tetap akan memberikan waktu anak untuk tidur itu secara 10 menit saja, itu hanya untuk membantu mereka menghilangkan lelah. Kemudian akan saya tambahkan ice breaking Bu, nanti supaya anak kembali semangat. Nah, Iya. setelah itu juga nanti di pembelajaran tersebut saya akan membuat kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok kecil supaya nanti lebih baik lagi dalam menerima pembelajaran dengan adanya tutor sebaya yang membantu rekan-rekannya itu dalam mempelajari materi yang sudah disampaikan. Heeh. Sepertinya ini juga memerlukan bantuan dari wali kelas dan juga teman satu jurusan. Jadi saya tetap akan berkolaborasi dengan guru lain ini, Bu. Oke, baik. Secara sudah sangat ini sekali ya Ibu ya prosesnya, bahkan dari kolaborasi juga akhirnya Ibu sudah sampaikan, bukan hanya di kelas, tapi melalui rekan ya, rekan satu jurusan dan seterusnya. Baik Ibu, baik sekali langkah yang sudah Ibu lakukan ini dan nanti saya ingin tahu perkembangan lebih lanjutnya ya Ibu ya sebagai sharing kita berikutnya. Kira-kira kapan ini saya bisa sharing kembali Ibu untuk menindaklanjuti ini? Saya kira ini Bu ya mungkin sekitar 2 minggu lagi. Jadi kan kalau untuk minggu depan ini sudah bisa dilakukan. Nah itu untuk 2 minggu lagi itu kan sudah ada hasilnya. Paling tidak apa yang terjadi ketika kelas itu saya perlakukan demikian gitu kan bisa saya sharingkan. Siapa tahu nanti dengan begitu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya bisa dapat masukan lagi dari Ibu seperti itu Bu. Kalau begitu, mungkin terima kasih ya Bu Ati Atun untuk coaching kita hari ini. Ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup kira-kira? Saya sangat berterima kasih ini Bu Ria dengan ngobrol-ngobrol sama Bu Ria ini akhirnya ada juga solusi dari permasalahan yang selama ini saya pikirkan. Saya kira saya mengalami hal yang sangat sulit gitu ternyata dengan berbincang-bincang seperti ini akhirnya saya bisa menemukan solusi dengan bantuan dari Bu Ria. Terima kasih sekali Bu Ria. Sama-sama Ibu, karena ini semua Bu Ati Atun sendiri yang akhirnya menemukan ya solusi dari masalah Ibu. Kita sama-sama di sini untuk mencarinya. Terima kasih kalau begitu Ibu untuk waktunya. Mudah-mudahan proses yang nanti akan Ibu jalankan itu bisa lancar. Cukup Ibu, terima Amin. kasih Ya. Iya, ya. terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selamat siang Bu Ria. Ya, selamat siang Bapak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Bapak. Baik. Ya, ini kita bertemu lagi Bu dalam sesi pasca observasi setelah melakukan coaching dengan Bu Ati Atun ya. Iya, betul Pak.
Ya, gimana Bu perasaannya setelah mengikuti sesi coaching? Perasaan saya, kalau dari saya sendiri mungkin sudah menerapkan alur tirta ya Bapak, walaupun mungkin belum maksimal, tapi dari situ kami bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Ati Atun sampaikan. Bahkan itu dari Bu Ati Atun sendiri yang menemukan solusinya. Jadi kalau untuk dari kompetensi yang ingin saya mintakan Bapak kemarin untuk mengamati, itu menurut saya sih sudah saya sampaikan, tapi sepertinya belum maksimal ya Bapak ya. Itu yang Iya. ingin saya sampaikan Bapak. Kenapa menurut Ibu kok belum maksimal Bu? Kenapa? Yang pertama mungkin dari sayanya sendiri, karena kita kita online ya Bapak, jadi tidak bisa keseluruhan untuk menyampaikan secara detail di sini, dan sayanya sendiri mungkin pikirannya juga masih yang belum fokus. Tetapi saya kemarin sudah mencoba, saya sudah mencoba pada saat coaching itu untuk mencoba dengan kesadaran secara presence ya, kesadaran penuh, dan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu saya kira ya cukup berbobot, walaupun juga mungkin belum sepenuhnya bermakna, mungkin itu. Itu sih Pak, menurut saya. Ya Bu, mungkin ini saya sampaikan sedikit hasil observasi saya ya Bu terhadap Ya, iya. proses coaching yang Ibu lakukan kepada Bu Ati Atun. Ya, jadi kemarin Ibu minta diamati poin-poin tentang presence dan pertanyaan berbobot. Kalau saya amati, presence atau kehadiran penuh dari Bu Lia saat melakukan coaching itu sudah terlihat cukup maksimal ya Bu ya. Sudah cukup terlihat bahwa Ibu hadir penuh, menerima informasi yang disampaikan Bu Ati Atun, menanggapi, merespon dengan baik, kemudian memancing dengan pertanyaan yang bagus, itu juga sudah turut hadir secara penuh. Ibu meluangkan waktu, itu juga termasuk dalam hadir secara penuh. Ya. Kemudian proses coaching yang Bu Ria lakukan juga sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching, menggunakan alur tirta, menggunakan rasa, seperti itu. Jadi untuk proses coachingnya itu juga sudah berjalan cukup bagus. Kemudian pertanyaan di indikator berikutnya yang Ibu ingin diamati yaitu menyampaikan pertanyaan berbobot. Ya, pada poin ini Bu Lia juga sudah menyampaikan beberapa pertanyaan berbobot dan yang penting ini menemukan kata kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ati Atun. Masih ingat Bu kata kuncinya apa Bu? Kata Yaitu kuncinya, iya, tutor sebaya. itu ya, ada tutor sebaya, Iya, kemudian iya itu Pak. ya, Dan ice jadi breaking, ice iya breaking ya Pak. Bu ya. Iya. Jadi kata kunci itu yang nanti akan bermanfaat bagi Bu Ati Atun dalam mengatasi masalahnya. Ya. Dari kata kunci itu, Bu Ria juga mengajukan beberapa pertanyaan yang memancing Bu Ati Atun untuk menemukan solusinya sendiri. Ya, ya dari pertanyaan misalnya sampai berapa keberhasilannya, kalau dalam skala itu Bu Ati menjawab sampai skala 5. Nah itu Bu Ati Atun juga tergali, terinspirasi untuk melakukan tutor sebaya. Kalau istilahnya anak-anak zaman sekarang tuh ada sesepuhnya. Iya, Iya, seperti seperti itu. Jadi dengan sepuh atau tutor sebaya itu mungkin anak-anak akan lebih bersemangat dalam mempelajari materi perhitungan kimia. Seperti itu. Itu Bu, kalau dari hasil pengamatan saya Bu, selama proses coaching. Terima kasih Pak Cahyo. Iya, Alhamdulillah, iya, alhamdulillah dari pengamatan Bapak itu mungkin nanti bisa saya kembangkan kembali, saya kembangkan terus juga ya Bapak ya. Bahkan iya, mungkin iya, bahkan mungkin dengan teman-teman nanti saya bisa juga saling berkolaborasi kembali lah
Terima kasih Bapak sudah mendampingi dan mensupervisi saya, Bapak. Nanti hasil supervisi ini akan saya lampirkan ya Bu untuk laporan supervisi ya Bu. Siap, siap Bapak. Ya, Sambil untuk bahan evaluasi kita, bahan evaluasi Bu Lia. Gitu. siap Bapak, terima kasih sebelumnya Bapak. Ya, untuk sesi pasca observasi saya rasa cukup ya Bu. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa bertemu atau menghubungi saya Bu. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk mensupervisi saya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.